Barisan Kiai Haji Imaduddin semakin cetar membahana dengan bergabungnya tiga tokoh ini. Yang pertama, Bang Haji Rhoma Irama. Yang kedua, Profesor Mahfud MD. Dan yang ketiga, Haji Hercules. Itulah yang akhir-akhir ini diheboh-hebohkan oleh kelompok anti Ba'alawi. Mahfud MD merupakan seorang profesor yang hampir semua orang Indonesia mengenal beliau. Pak Mahfud angkat bicara terkait polemik nasab Ba'alawi yang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat Indonesia. Nasionalisme dirinya terhadap Indonesia merasa ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib. Leluhur saya bangsa Indonesia itu mulia, tidak kalah mulianya dengan habaib, tuturnya. Mahfud mengatakan bahwa berdasar histori masuknya Ba'alawi ke Indonesia di abad ke-19 maupun yang sebelumnya, bagi dirinya mereka keturunan Nabi atau bukan itu tidak terlalu penting. Ba'alawi menurut saya bukan turunan Nabi kalau dari ilmu filologi, histori dan DNA, tetapi bagi mereka yang percaya, ya silahkan saja, saya tidak keberatan dan tidak ada urusan, ucapnya. Akan tetapi yang kemudian membuat Mahfud tersinggung adalah ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan oleh Ba'alawi. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno. Insyaallah, alhamdulillah, untuk 17-an kali ini Republik Indonesia mendapat hadiah ulang tahun, yaitu masalah polemik nasab ternyata telah selesai, yaitu dengan bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Ba'alawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan demikian, mari kita tetap rekat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Amin. Amin. Rekat bersama orang beriman, karena Allah Subhanahu berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya sesama orang beriman adalah saudara. Marilah kita damaikan sesama saudara. Itulah penegasan Bung Haji Rhoma Irama, sang Raja Dangdut. Dan video yang baru-baru ini diedarkan saudara-saudara pro Imaduddin adalah video berjudul Hercules dilantik menjadi Panglima Garda Laskar Sabilillah Wali Songo. Nah, yang terakhir ini yaitu video yang berjudul Hercules dilantik menjadi Panglima Garda Laskar Sabilillah Wali Songo. Ini tentu sangat mengejutkan, mengingat selama ini Hercules adalah pengawal dan diangkat menjadi adik oleh Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kalau betul beliau masuk ke dalam Laskar Sabilillah Wali Songo, maka itu artinya beliau meninggalkan Habib Lutfi. Mari kita putar videonya agar lebih jelas, lebih tahu detailnya, dan tidak ada dusta di antara kita. Panglima Garda MP3I berbicara kali ini tentang Hercules mau diangkat sebagai Panglima Garda MP3I. Majelis Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia mau diangkat sebagai Panglima Garda MP3I. Majelis Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia mau diangkat sebagai Panglima Garda MP3I. Nah, jadi jelas ya, videonya berjudul Hercules dilantik menjadi Panglima Garda Laskar Sabilillah Wali Songo, tetapi isi videonya ternyata berbeda. Ternyata diangkat menjadi
Panglima Garda MP3I. Nah, sekarang kita tahu dan kita bisa jawab kalau yang seperti itu kira-kira bohong atau tidak ya. Ya jelas itu berbohong, menipu netizen, menipu viewer. Jadi untuk menguatkan kelompoknya sampai-sampai melakukan kebohongan dan penipuan bahwa Hercules dinarasikan sebagai masuk barisan menjadi Panglima Garda Laskar Sabilillah Wali Songo. Ternyata isi videonya bertolak belakang dengan judulnya. Alhamdulillah, ridho Allah SWT, Allah Maha Besar, Allah memberikan hidayah untuk para kiai, para ulama membicara dan merapat membicarakan tentang akan diangkat sebagai Panglima Garda MP3I seluruh Indonesia dan juga Provinsi Banten. Tetapi pada malam hari ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pembukaan dari Provinsi Banten abang saya Kiai Haji Ahmad Rafiuddin, beliau bikin terobosan pembukaan hari ini saya dilantik dan dikukuhkan, dihadir para ulama-ulama, para kiai besar Banten dan juga para ustadz hadir, para anak santri semua hadir untuk menghadiri pengukuhan saya sebagai Panglima Garda MP3I Provinsi Banten. Mudah-mudahan amanah ini saya terima dengan dua tangan, dengan hati nurani saya yang tulus. Saya akan menjaga ini, saya akan mempertanggungjawabkan ini di hadapan para ulama, para kiai, para sesepuh di seluruh Indonesia. Dan saya ini seorang Hercules yang tidak yang Hercules yang dikenal bahwa Hercules itu orangnya notabene merah, Hercules orangnya tidak baik. Tapi saya yakin bahwa kita manusia hidup di dunia ini hidup sementara, di dunia ini tidak ada yang hidup sampai kekal. Allah yang mencatat itu, Allah yang melihat itu, bukan manusia. Jadi saya yakin, saya percaya dengan para ulama sesepuh Kiai MP3I, abang saya Kiai Haji Ahmad Rafiuddin, mungkin dia bisa membaca hati nurani saya. Beliau selalu bersama dengan saya. Kita dua melangkah bareng bersama bareng, insya Allah Allah mengabulkan. Nanti adik saya, saudara saya akan menjadi Panglima Garda Laskar MP3I seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini terobosan pertama untuk nanti menuju ke Panglima MP3I DPP Nasional. Mudah-mudahan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengabulkan itu semua. Karena kita manusia itu hanya ikhtiar, berjuang tanpa lelah, berjuang terus dengan doa, dengan ibadah, dengan selalu bertatap muka dengan anak yatim, selalu memberi sedekah, memberi bantuan sosial kepada bencana alam. Allah pasti mencatat, Allah pasti akan membukakan jalan yang terbuka untuk kita. Para kiai, para ulama, sesepuh, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah, saya mengajak kita semua, para ulama, para kiai, sesepuh, tokoh masyarakat, para anggota GRIP yang di seluruh Indonesia dan beberapa provinsi, database sudah hampir sekitar 1.400.000. Saya pesan kepada anggota GRIP di seluruh Indonesia harus santun, merendah diri,
bersinergi dengan masyarakat, bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan jajaran Presiden dan